Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Barakah Duha. Kesempatan kali ini kita akan melihat kisahnya jenazah yang dilindungi oleh lebah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 mata-mata yang dipimpin Asim bin Thabit al-Ansari, kakek Asim bin al-Khattab. Ketika mereka tiba di daerah Huddah antara Asafan dan Mekah, mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudail yang biasa disebut dengan Bani Luhayan. Kemudian Bani Luhayan mengirim sekitar 100 orang ahli panah untuk mengejar para mata-mata Rasulullah SAW. Mereka berhasil menemukan sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat istirahat itu. Mereka berkata, "Ini adalah biji kurma Madinah. Kita harus mengikuti jejak mereka." Asim merasa rombongannya diikuti Bani Luhayan. Kemudian mereka berlindung di sebuah kebun. Bani Luhayan berkata, "Turun dan menyerahlah. Kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian." Asim bin Thabit berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diri pada orang kafir." Lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, beritakan kondisi kami ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rombongan Bani Luhayan melempari utusan Rasulullah dengan tombak sehingga Asim pun terbunuh. Utusan Rasulullah tinggal 3 orang. Mereka setuju untuk membuat perjanjian. Mereka itu adalah Hubaib, Zaid bin Dasnah, dan seorang lelaki yang kemudian ditombak pula setelah mengikatnya. Laki-laki yang ketiga itu berkata, "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan berkompromi kepadamu karena aku telah memiliki teladan sahabat-sahabatku yang terbunuh." Kemudian rombongan Bani Hudail membawa pergi Hubaib dan Zaid bin Dasnah. Mereka berdua dijual. Ini terjadi setelah peperangan Badar. Adalah Bani Haris bin Amru bin Nufail yang membeli Hubaib, karena Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Haris bin Amir pada peperangan Badar. Kini Hubaib menjadi tawanan Bani Haris yang telah bersepakat untuk membunuhnya. Pada suatu hari Hubaib meminjam pisau silet dari salah seorang anak perempuan Al-Haris untuk mencukur kumisnya. Perempuan itu meminjaminya. Tiba-tiba anak-anak laki perempuan itu mendekat Hubaib, bahkan duduk di pangkuannya tanpa sepengetahuan ibunya. Sementara tangan kanan Hubaib memegang silet. Wanita itu berkata, "Aku sangat kaget." Hubaib pun mengetahui yang kualami. Hubaib berkata, "Apakah kamu khawatir? Aku akan membunuh anakmu." "Aku tidak mungkin membunuhnya." Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Hubaib. Dan demi Allah, pada suatu hari aku melihat Hubaib makan setangkai anggur dari tangannya, padahal kedua tangannya dibelenggu dengan besi. Sementara di Mekah sedang tidak musim buah. Sungguh itu merupakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada Hubaib." Ketika Bani Al-Haris membawa kaum Hubaib dari tanah haram untuk membunuhnya, Hubaib berkata, "Berilah aku kesempatan untuk mengerjakan solat 2 rakaat." Mereka mengizinkan solat 2 rakaat. Hubaib berkata, "Demi Allah, sekiranya kalian tidak menuduhku berputus asa, pasti aku menambah solatku." Lalu Hubaib memanjatkan doa, "Ya Allah, susutkanlah jumlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari keturunannya yang hidup." Lalu mengucapkan syair, "Mati bagiku bukan masalah, selama aku mati dalam keadaan Islam. Dengan cara apa saja, Allah lah tempat kembaliku. Semua itu aku korbankan demi Engkau ya Allah. Jika Engkau berkenan, berkahilah aku berada dalam tembolok burung karena lukaku syahid ini." Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris tampil untuk membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang Islam pertama yang dibunuh dan sebelum dibunuh melakukan sholat. Nabi Muhammad SAW memberitahu para sahabat pada hari disiksanya Hubaib bahwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari bukti bahwa Asim bin Thabit telah terbunuh dalam peristiwa itu. Mereka mencari potongan tubuh Asim karena Asim adalah orang yang membunuh salah seorang pembesar Quraisy. Tetapi Allah melindungi jenazah Asim dengan mengirim sejenis sekawanan lebah yang melindungi jenazah Asim, sehingga orang-orang itu tidak berhasil memotong bagian tubuh jenazah
azim sedikit pun. Inilah kisah perjuangan seorang sahabat dalam memperjuangkan agama Allah. Allah memuliakannya di dunia, insya Allah Allah akan memuliakannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.